Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin ganteng di sini. Di video kali ini Mimin bakalan nyeritain sebuah kisah menarik berjudul Cerita Teman Istriku yang Datang Berkunjung Saat Istriku Hamil Besar. Pagi itu, mentari menembus tirai jendela kamar mereka yang sederhana, namun hangat. Suara lembut nyanyian burung di luar jendela tidak mampu mengusir rasa gelisah dari hati Yoga. Ia duduk termenung di tepi ranjang, memandangi Meli yang tertidur dengan perut besar yang hampir mencapai 9 bulan. Hatinya penuh dengan campuran emosi, kebahagiaan, kekhawatiran, dan keresahan yang tak dapat ia jelaskan. Dulu, sebelum kehamilan ini, hubungan mereka dipenuhi gelak tawa dan percakapan panjang di malam hari. Namun sekarang, semua terasa berbeda. Meli, yang sebelumnya begitu penuh perhatian dan hangat, kini lebih sering tenggelam dalam kelelahan dan emosi yang naik turun. Ini hanya fase, gumam Yoga dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi ada rasa hampa yang terus menghantuinya, seolah-olah ia tidak lagi menjadi bagian penting dalam kehidupan Meli. Di meja makan, suasana terasa canggung. Meli sibuk memeriksa daftar barang-barang bayi yang harus dibeli, sementara Yoga hanya menyesap kopi tanpa selera. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan betapa ia merindukan hubungan mereka yang dulu. Namun, setiap kali ia mencoba membuka mulut, kata-katanya terasa lumpuh. Ia takut membuat Meli merasa tidak dihargai, terutama di tengah perjuangannya sebagai calon ibu. Malam harinya, Yoga berbaring di samping Meli, namun jarak di antara mereka terasa lebih luas daripada ukuran ranjang itu sendiri. Ia ingin memeluknya, ingin merasakan kehangatan yang biasa mereka bagi. Namun, tubuh Meli yang kian membesar membuatnya ragu. Mungkin ini bukan waktu yang tepat, ia pikirnya, sambil memalingkan wajah ke arah dinding. Hasrat yang ia pendam mulai berubah menjadi frustrasi. Ia mencoba mencari pelarian dalam pekerjaannya, namun bahkan di sana, pikirannya terus melayang. Rekan-rekannya sering membicarakan kegembiraan menjadi seorang ayah, tetapi ia justru merasa terjebak di antara harapan dan ketakutan. Ia ingin menjadi ayah yang baik, namun ia tidak yakin apakah dirinya mampu menghadapi semua tanggung jawab ini. Keresahan itu terus menggerogoti hatinya. Ia mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, seolah-olah kehadirannya tidak lagi berarti. Seringkali, ia menemukan dirinya berjalan keluar di tengah malam, hanya untuk menenangkan pikirannya yang kacau. Udara malam yang dingin terasa lebih menenangkan daripada keheningan di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat ia merasa nyaman. Di suatu malam yang gelap, saat ia menatap langit penuh bintang, Yoga bertanya pada dirinya sendiri, ya apakah semua pria merasakan hal ini sebelum menjadi seorang ayah? Atau aku saja yang terlalu lemah? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Ia mencintai Meli, ia tahu itu dengan pasti. Namun cinta saja tidak cukup untuk mengusir kegelisahan yang terus membayangi. Dalam hening malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan tetap bertahan, apapun yang terjadi. Namun, ia juga tidak bisa memungkiri bahwa ia merindukan sesuatu yang entah apa, tetapi begitu ia rindukan hingga ia merasa tercekik. Itulah awal mula keresahan yang menjadi bayangan kelam dalam kehidupannya. Sesuatu yang belum ia sadari sepenuhnya akan mengubah jalan cerita hidupnya selamanya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe YouTube Dina HD terlebih dahulu biar kamu nggak ketinggalan update konten menarik lainnya. Pagi itu, pintu rumah mereka diketuk seseorang. Meli, yang tengah duduk di sofa sambil memijat punggungnya yang pegal, meminta Yoga untuk membukakan pintu. Dengan sedikit enggan, Yoga melangkah ke depan. Di balik pintu, berdiri seorang wanita dengan senyum lebar yang tampak tak asing baginya. Wanita itu memeluk Meli begitu mereka bertemu, tawa mereka memenuhi ruang tamu yang biasanya sunyi. Wanita itu adalah teman lama Meli, seseorang yang belum pernah Yoga temui sebelumnya. Namanya Rani, seorang wanita muda yang energik dan ceria. Ia belum menikah, namun kepribadiannya yang hangat membuat suasana rumah terasa lebih hidup. Rani berkata ia datang untuk membantu Meli yang tengah memasuki masa akhir kehamilan, sebuah tawaran yang diterima dengan sukacita oleh Meli. Awalnya, Yoga merasa canggung dengan kehadiran Rani. Kehidupan rumah tangga yang sudah berubah sejak kehamilan Meli kini terasa lebih asing dengan kehadiran orang ketiga. Ia memperhatikan cara Rani dengan cekatan membantu Meli, dari menyiapkan makanan hingga membantu berjalan-jalan sore untuk memperlancar persalinan. Semua itu dilakukan dengan senyum tulus dan semangat yang tak habis-habis. Namun, meski terlihat ramah dan hangat,
Kehadiran Rani membuat Yoga merasa tersisih. Ia yang sebelumnya menjadi satu-satunya tempat Meli bergantung, kini merasa digantikan. Malam-malam yang biasanya diisi dengan kebisuan kini berubah menjadi obrolan panjang antara Meli dan Rani. Ia mendengar tawa mereka dari kamar tidur, sebuah bunyi yang anehnya terasa asing baginya. Perasaan canggung itu perlahan berubah menjadi perhatian. Yoga mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Rani. Cara ia mengatur rambutnya yang selalu tampak rapi, tawarnya yang bisa menghidupkan suasana, dan cara ia menunjukkan kepedulian kepada Meli. Ia teringat suatu sore ketika Meli mengeluh sakit punggung. Dengan sigap, Rani memijat punggungnya sambil bercerita tentang tips-tips sederhana untuk mengurangi nyeri. Dalam diam, ia mengakui bahwa Rani memiliki pesona yang sulit diabaikan. Pada suatu malam, saat Meli sudah tertidur, Rani duduk di ruang tamu, membaca sebuah buku. Yoga, yang belum bisa tidur, memutuskan untuk menemaninya. Mereka mulai berbincang, dari hal-hal ringan seperti cuaca hingga cerita-cerita masa lalu Rani yang penuh dengan petualangan. Percakapan itu terasa begitu lancar, seperti berbicara dengan seorang teman lama. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dalam hubungan dengan Meli. Hari demi hari, interaksi mereka menjadi lebih akrab. Awalnya hanya saling sapa, kemudian berbagi cerita pendek saat kebetulan bertemu di dapur atau teras. Ada momen ketika pandangan mereka bertemu sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Yoga mulai merasakan perasaan aneh yang ia sendiri tidak ingin akui. Ia tahu apa yang ia rasakan tidak benar, namun ia tidak bisa sepenuhnya menghindari pesona Rani. Di sisi lain, Rani tampak tidak menyadari dampak keberadaannya pada Yoga. Ia hanya ingin membantu sahabatnya yang sedang menghadapi masa sulit. Namun, ada momen-momen di mana ia juga merasakan getaran yang sulit ia abaikan. Senyuman Yoga yang tulus, cara ia mendengarkan dengan serius setiap kali ia bercerita, dan perhatian kecil yang ia berikan, mulai menanamkan benih perasaan yang tidak seharusnya tumbuh. Kehadiran Rani, yang awalnya dianggap sebagai bantuan besar, perlahan menjadi sumber ketegangan baru di dalam rumah itu. Sebuah ketegangan yang belum disadari oleh Meli, namun diam-diam mulai mengubah dinamika di antara mereka. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Rani menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas di rumah itu. Meli, istri Yoga, yang semakin sering merasa lelah di masa akhir kehamilannya, kini lebih banyak menghabiskan waktu untuk beristirahat. Dalam kesibukan itu, momen-momen antara Yoga dan Rani semakin sering terjadi. Mereka tak sengaja bertemu di dapur, saling bertukar senyum di ruang tamu, atau berbicara lebih lama dari yang semula dimaksudkan. Awalnya, percakapan mereka terasa biasa saja. Rani sering berbicara tentang pengalamannya bekerja dan kehidupannya yang mandiri. Yoga, yang mulai merasa jarang didengar dalam rumah tangganya sendiri, mendapati dirinya menikmati perhatian yang Rani berikan. Ketika Meli tertidur lebih awal, Rani dan Yoga kerap duduk di teras, membahas hal-hal kecil seperti berita terbaru atau film favorit mereka. Namun, batas yang semestinya dijaga mulai kabur. Pada suatu malam, obrolan ringan mereka berubah menjadi pembicaraan yang lebih pribadi. Yoga mengungkapkan rasa frustrasinya tentang kehidupan rumah tangganya, sementara Rani bercerita tentang kesepiannya hidup sendiri. Mereka mendapati ada ruang emosional yang mereka isi satu sama lain, meskipun mereka tahu itu salah. Ketertarikan itu semakin nyata saat Yoga secara tak sadar mulai memperhatikan Rani lebih dari sebelumnya. Ia mengingat senyumnya, nada suaranya, hingga aroma parfum yang selalu ia gunakan. Begitu pula Rani, yang tanpa ia sadari, mulai merindukan momen-momen mereka bersama. Setiap kali mereka berbicara, ia merasa dihargai dan didengarkan, sesuatu yang jarang ia dapatkan dalam kehidupan pribadinya. Suatu sore, ketika Meli sedang tidur, Yoga dan Rani kebetulan berada di dapur bersama. Percakapan mereka yang biasa berubah menjadi momen yang lebih intim. Tanpa sadar, tangan mereka bersentuhan ketika keduanya mengambil gelas di waktu yang bersamaan. Momen itu terasa seperti jeda panjang dalam waktu, dan keduanya terdiam, menyadari apa yang baru saja terjadi. Setelah itu, hubungan mereka mulai berkembang di luar batasan yang semestinya. Mereka saling bertukar nomor telepon, awalnya dengan alasan praktis untuk membantu mengatur kebutuhan Meli. Namun, pesan-pesan itu berubah menjadi obrolan pribadi, mulai dari ucapan selamat pagi hingga cerita tentang keseharian mereka. Setiap pesan terasa seperti rahasia kecil yang hanya mereka berdua ketahui. Pada suatu hari, Rani mengajak Yoga untuk bertemu di luar rumah dengan alasan membeli kebutuhan untuk Meli.
Mereka pergi bersama, dan tanpa disadari, suasana pertemuan itu terasa seperti kencan. Mereka tertawa, berbicara dengan bebas, dan untuk sesaat melupakan batasan yang seharusnya ada. Namun, di balik semua itu, rasa bersalah mulai menghantui mereka. Yoga tahu apa yang ia lakukan adalah sebuah pengkhianatan, sementara Rani merasa terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Namun, daya tarik itu terlalu kuat untuk diabaikan. Mereka tahu hubungan ini berbahaya, tetapi keduanya merasa tak sanggup menghentikan apa yang telah dimulai. Seiring waktu, hubungan mereka semakin sulit disembunyikan. Tatapan mata yang lebih lama dari biasanya, percakapan yang berhenti tiba-tiba ketika Meli masuk ruangan, dan keintiman yang tidak bisa lagi ditutupi mulai membangun ketegangan dalam rumah itu. Hubungan terlarang ini telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan, sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Hubungan terlarang yang dimulai dengan percakapan ringan dan perhatian kecil kini semakin mendalam, membawa Yoga dan Rani ke dalam sebuah dilema yang tak terbayangkan sebelumnya. Yoga merasa terperangkap dalam perasaan yang bertentangan. Di satu sisi, ia merasa hidupnya kembali berwarna. Ada kegembiraan yang tak pernah ia rasakan lagi di dalam rutinitas rumah tangga yang semakin hambar. Di sisi lain, ia menyadari bahwa ia telah menyakiti orang yang paling ia cintai, Meli, yang tengah mengandung anak pertama mereka. Sementara itu, Rani merasa bahwa dia telah terjebak dalam romansa yang tidak seharusnya ada. Meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka salah, ada bagian dari dirinya yang merasa terikat dengan Yoga. Ketika mereka bersama, dunia terasa lebih hidup, meskipun itu adalah dunia yang penuh dengan kebohongan dan penyangkalan. Namun, rasa bersalah mulai merasukinya, terutama ketika ia melihat bagaimana Yoga berjuang untuk mempertahankan keluarganya. Pada saat yang sama, kondisi di rumah semakin tegang. Meli, yang baru saja melahirkan anak mereka, mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Sebagai seorang ibu baru, ia merasa cemas dan lelah. Namun, ia tetap berusaha menjadi pasangan yang baik, meski jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka. Yoga mencoba untuk menunjukkan dukungannya, namun kebingungannya mengenai perasaannya sendiri semakin mendalam. Di sisi lain, Rani tiba-tiba merasakan mual yang tak tertahankan. Setelah beberapa pemeriksaan, kenyataan yang menyakitkan pun terungkap, ia hamil. Perasaan cemas dan takut menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa jika kehamilan ini diketahui, semua rahasia yang telah disembunyikan akan terbongkar. Ia tidak ingin menjadi sumber kehancuran bagi keluarga Yoga, namun di sisi lain, ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Konflik batin Yoga pun semakin parah. Ia merasa semakin bersalah, terjerat dalam tanggung jawab sebagai seorang ayah dan suami yang baik, sementara di sisi lain, ia juga merasa tertarik dan terhubung dengan Rani. Hati dan pikirannya terpecah antara cinta dan kesalahan, antara perasaan yang benar dan yang salah. Setiap kali ia melihat Meli, ia merasa semakin tertekan, mengetahui bahwa dia telah mengkhianati kepercayaannya. Rani, yang merasa sangat bingung, memutuskan untuk pergi ke rumah sakit seorang diri, berusaha menghadapi kenyataan ini dengan cara yang tidak melibatkan siapapun. Namun, saat dia kembali, dirinya semakin terisolasi. Kehamilan ini bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga merusak apa yang telah terjadi di antara mereka. Ketegangan semakin terasa di rumah Yoga. Meli yang baru melahirkan anak mereka membutuhkan perhatian penuh, namun Yoga terperangkap dalam perasaan bersalah yang tak tertahankan. Dalam hati, ia tahu bahwa hubungan ini tidak bisa berlanjut tanpa konsekuensi. Rani, di sisi lain, tidak dapat lagi menyangkal bahwa dirinya telah mengandung anak Yoga. Mereka berada di persimpangan jalan, di mana mereka harus memilih, menjaga keluarga atau mengikuti perasaan yang telah menyimpang. Pada titik ini, Yoga mulai merasa semakin bingung dan terhimpit oleh perasaan bersalah yang semakin membebani dirinya. Ia ingin berbuat yang benar, namun di dalam dirinya, ada dorongan kuat untuk terus menjaga hubungan terlarang itu. Namun, ia tahu bahwa setiap pilihan yang ia ambil akan membawa konsekuensi yang sulit untuk diterima. Di titik ini, seluruh kehidupan mereka berada pada persimpangan yang sulit. Rani, yang tengah mengandung anak Yoga, merasa terjebak dalam dunia yang penuh kebohongan dan ketakutan. Ia tahu bahwa kehamilannya akan menghancurkan bukan hanya kehidupan Yoga, tetapi juga kehidupan keluarganya sendiri. Rasa cinta yang ia rasakan kepada Yoga bercampur dengan rasa bersalah yang mendalam, membuatnya semakin bingung. Ia pun mulai merenung tentang masa depannya dan anak yang ada dalam kandungannya. Suatu malam,
Setelah beberapa minggu yang penuh ketegangan, Rani memutuskan untuk berbicara langsung dengan Yoga. Dengan hati yang berat, ia memberitahukan bahwa ia hamil, dan bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang hubungan yang penuh rahasia ini. Yoga itu terkejut dan terdiam, matanya dipenuhi rasa penyesalan yang dalam. Ia tahu bahwa apa yang telah terjadi antara mereka tidak bisa diubah, tetapi kenyataan itu tak bisa dihindari. Rani, dengan air mata yang menetes, mengungkapkan keputusannya. Ia memutuskan untuk pergi jauh, melahirkan anak itu tanpa memberitahu siapapun selain dirinya sendiri, dan membesarkan anak tersebut sendirian. Ia tidak ingin menjadi penghalang bagi keluarga Yoga, dan ia merasa bahwa keputusannya ini adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan hidupnya tanpa rasa bersalah yang terus menghantuinya. Rani memilih untuk memulai hidup baru, jauh dari segala konflik yang telah tercipta. Yoga merasa hancur mendengar keputusan itu. Hatinya terbagi, antara rasa cinta yang masih ada kepada Rani dan tanggung jawab yang lebih besar kepada keluarganya. Meskipun ia merasa kehilangan, ia tahu bahwa keputusan yang diambil oleh Rani adalah yang terbaik untuk semua orang. Ia merasa bersalah, namun hidup harus terus berjalan. Dengan penuh penyesalan, Yoga memutuskan untuk kembali kepada Meli dan anak mereka yang baru lahir, meskipun perasaan bersalah itu tidak bisa hilang begitu saja. Rani, setelah melahirkan, memutuskan untuk pergi ke tempat yang jauh dan menjalani hidupnya sendiri. Ia memutuskan untuk tidak pernah memberitahu siapapun siapa ayah dari anak yang ia lahirkan. Anak itu akan tumbuh besar tanpa mengetahui siapa ayahnya, dan Rani merasa bahwa itu adalah pilihan terbaik untuknya dan untuk anak tersebut. Ia memulai kehidupan baru, jauh dari masa lalu yang penuh dengan luka dan rahasia. Yoga, yang kini kembali bersama keluarganya, merasa hatinya kosong. Ia kembali menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Meli, yang tak tahu apapun tentang apa yang telah terjadi. Ia merasa semakin terbelah antara cinta dan tanggung jawab, namun ia juga tahu bahwa keluarganya adalah yang utama. Rasa bersalah yang ia rasakan setiap hari tak pernah hilang. Cerita ini berakhir dengan dua kehidupan yang terpisah oleh sebuah rahasia besar. Rani memilih untuk pergi dan memulai hidup baru, sementara Yoga kembali ke keluarganya dengan perasaan bersalah yang menghantuinya. Kedua belah pihak memilih jalan masing-masing, namun kenangan akan hubungan terlarang mereka tetap ada, meski tak pernah diungkapkan pada siapapun. Mereka hidup dalam bayang-bayang keputusan yang telah mereka buat, menyimpan rahasia yang akan tetap terkubur dalam hati masing-masing, tanpa ada jalan kembali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Dina HD biar kamu gak ketinggalan video menarik selanjutnya.